Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmi Wildan Arofi dengan NIM 11122200160. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara. Secara data, kekayaan sumber daya perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara ini tercermin dalam tren pertumbuhan yang stabil, di mana pada tahun 2022 volume produksi mencapai 209.358 ton atau tumbuh sebesar 0,88% dibanding tahun sebelumnya. Tingginya produktivitas ini berbanding lurus dengan tingkat konsumsi ikan masyarakat setempat yang menyentuh angka 76,10 kg per kapita. Sebuah capaian yang secara signifikan melampaui rata-rata konsumsi ikan nasional yang hanya sebesar 56,48 kg per kapita. Namun nyatanya di balik angka tersebut, terdapat eksploitasi berlebihan pada area penangkapan ikan atau fishing ground. Kendala tersebut makin kompleks ketika meninjau keterbatasan infrastruktur dan teknologi tangkap, di mana armada nelayan di Kutai Kartanegara tersebut masih didominasi kapal berkapasitas di bawah 5 GT yang membatasi daya jangkau operasional hanya di wilayah pesisir dekat pantai. Keterbatasan ini mengakses wilayah perairan laut di atas 12 mil yang menjadi hambatan struktural bagi nelayan untuk mengoptimalkan potensi laut lepas. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang kesesuaian Restra dan Renja dengan SOTK. Dokumen Perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan kesesuaian yang mendalam dengan SOTK melalui landasan yang legal, di mana penyusunan Restra dan Renja secara eksplisit mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 untuk memastikan setiap unit organisasi memiliki dasar kewenangan yang sah dan terukur. Sinkronisasi ini diwujudkan melalui pengadopsian anatomi SOTK ke dalam pembagian unit kerja penanggung jawab strategis dalam Restra 2021-2026 serta pengaplikasian prinsip money follow program pada Renja 2023 yang mendistribusikan anggaran secara spesifik kepada bidang teknis dan unit pelaksanaan teknis daerah atau PTD sesuai dengan regulasi pusat, dengan mengintegrasikan peran UPTD sebagai ujung tombak operasional dan menjadikan tugas fungsi organisasi sebagai parameter dalam evaluasi akuntabilitas LKJIP 2023. Hubungan antara perencanaan dan SOTK di instansi membentuk satu siklus tata kelola yang utuh untuk menjamin efisiensi birokrasi, menghindari tumpang tindih kewenangan, dan memastikan seluruh aktivitas tetap berada dalam koridor visi daerah yang akuntabilitas. Berikutnya, kesesuaian IKU dengan hasil evaluasi. Yang pertama, perencanaan kinerja. Dari perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan. Yang pertama, dokumen perjanjian kinerja belum mengacu atau selaras dengan Restra. Yang kedua, dokumen cascading yang telah disusun belum sepenuhnya mengacu pada Permenpan Nomor 89 Tahun 2021, yaitu belum sepenuhnya mempertimbangkan logical framework atau critical success factor atau CSF atas pencapaian kinerja. Hal ini menyebabkan perjanjian kinerja tersebut belum memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat, serta belum menggambarkan pemecahan masalah. Yang selanjutnya, pengukuran kinerja. Dari segi pengukuran kinerja, terdapat tingkat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran belum dapat diketahui karena di LKJIP Dinas Kelautan dan Perikanan belum terdapat informasi terkait hal tersebut. Selanjutnya, pelaporan kinerja. Dari pelaporan kinerja terdapat beberapa catatan. Yang pertama, belum ada dokumen revisi atas laporan kinerja. Yang kedua, dokumen laporan akuntabilitas kinerja belum mengungkapkan seluruh informasi capaian kinerja yang ada di perjanjian kinerja. Yang ketiga, dokumen laporan akuntabilitas kinerja belum menyajikan perbandingan data realisasi kinerja tahun 2023 dengan target capaian kinerja pada level nasional ataupun provinsi. Selain itu, laporan akuntabilitas kinerja belum menyampaikan informasi secara detail dan mendalam terkait analisis penyebab tercapai atau tidak tercapainya lokal kerja, serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja. Selanjutnya, evaluasi akuntabilitas kinerja internasional, yaitu belum seluruhnya merekomendasikan dari inspektoral ditindaklanjuti. Berikutnya, analisis capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Penyelenggaraan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara sepanjang tahun 2021 menunjukkan dinamika yang kontradiktif, di mana pertumbuhan PDRB sektor ini hanya mencapai 0,21% dari target 6% akibat kontraksi ekonomi selama COVID-19. Meskipun nilai dan volume produksi perikanan tangkap berhasil melampaui target sebesar 80.748 ton, ketimpangan ini terlihat jelas pada indeks nilai tukar atau NTN, NTPI, dan NTPH yang menunjukkan bahwa tingginya angka produksi belum berbanding lurus dengan kesejahteraan pelaku usaha. Pada pembudidayaan serta fluktuasi akibat harga, kondisi lingkungan, dan keterbatasan distribusi selama pandemi. Sementara itu, subsektor pengolahan hasil perikanan memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat, meskipun bervariatif produksinya masih terbatas pada komoditi tradisional seperti ikan kering dan amplang. Dalam upaya mengatasi berbagai hambatan struktural tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan langkah-langkah strategis yang meliputi penguatan pengawasan sumber daya ikan untuk menekankan praktik penangkapan ilegal dan destruktif seperti penggunaan setrum dan sawaran. Melalui tindakan penyertaan alat serta pembinaan edukatif bagi para pelakunya. Selain itu, pemerintah daerah fokus pada peningkatan kapasitas produksi melalui fasilitas sarana dan prasarana perikanan bagi nelayan, pembudidaya, dan pengolah hasil perikanan yang bersumber dari berbagai pendanaan guna memodernisasikan alat produksi dan meningkatkan efisiensi usaha. Melalui integrasi antara penegak regulasi, bantuan sarana produksi, dan kebijakan yang tepat dalam respon dampak pandemi, diharapkan sektor kelautan dan perikanan dapat bertransformasi menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang tidak hanya unggul dalam angka produksi, tetapi juga mampu menjamin peningkatan standar hidup dan kesejahteraan bagi seluruh pelaku usaha perikanan di Kutai Kartanegara. Yang terakhir atau kesimpulan, secara keseluruhan, kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan kecenderungan yang positif dari sisi perencanaan dan capaian lokal kinerja. Namun, untuk mewujudkan kinerja yang lebih optimal dan berkelanjutan, diperlukan penguatan pada aspek tata kelola kinerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengawasan sumber daya perikanan, serta kebijakan yang lebih berpihak pada peningkatan kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan di tingkat lapangan.